Halo guys, salam hangat dari Babu Hongkong nih guys. Di kala waktu saya senjang gitu ya, saya lihat-lihat berita, saya scroll HP saya di Facebook, di YouTube ya. Banyak berita berseliweran. Ada beberapa negara yang menaikkan harga BBM, tapi kabar baiknya untuk rakyat Indonesia, pemerintahnya Indonesia tidak mengganggu harga eceran atau harga BBM untuk rakyat Indonesia ya. Bravo, well done. Terima kasih pemerintah Indonesia karena sudah bekerja keras untuk menstabilisasikan harga BBM di negara tercinta saya ya. Sedangkan negara-negara lain kayak Filipina, Thailand, terutama negara yang paling dekat yaitu Singapura, Malaysia, semua harga BBM melonjak, naik, ada kenaikan harga dikarenakan perang antara Amerika Israel dengan Iran ya. Dan Iran itu katanya memiliki kunci jalur Selat Hormuz. Jadi kenapa mengalami kelangkaan BBM? Karena kunci dunia itu Selat Hormuz itu kan dipegang oleh Iran, dan hanya beberapa negara yang diloloskan oleh Iran. Dan saya melihat di berita-berita di sosial media, di YouTube itu memberitahukan bahwa Indonesia masih belum mendapatkan izin untuk mendapatkan kapal yang mengangkut bahan bakar minyak mentah dari Timur Tengah yang terjebak di Selat Hormuz itu ya. Sedangkan saya melihat berita bahwa Malaysia, Perdana Menteri Malaysia sudah memberitahukan bahwa Iran memberi jalan untuk kapal pengangkut BBM negara Malaysia untuk kembali ke tanah airnya sambil membawa bahan bakarnya itu ya. Sedih ya loh, kenapa kok dibeda-bedakan antara Malaysia dengan Indonesia. Usut punya usut, ternyata Iran mempunyai dendam kusumat karena menurut berita di tahun 2023 itu Angkatan Laut Indonesia menyita sebuah kapal yang berbenderakan Iran. Dan tapi sebenarnya ada dua, yang satu diakuisisi oleh negara Iran, satu lagi tidak diakuisisi oleh negara Iran. Nah, yang tidak diakuisisi negara Iran itu akhirnya pemerintah Indonesia mengambil alih kapal itu katanya. Ini dikutip dari beritanya, saya dengar dari YouTube itu ya, entah benar atau tidak. Lah kenapa kok ada punya dendam kusumat sama Indonesia, padahal Indonesia di situ dijelaskan tidak ada, Indonesia tidak salah untuk menyita kapal itu, dan Indonesia sudah memberitahu kepada pemerintah Iran setempat di situ bahwa ada sebuah kapal yang memiliki bendera Iran terjebak, maksudnya menerobos di kelautan Indonesia tanpa izin dan disita oleh angkatan laut setempat. Tapi pemerintah Iran tidak mengakuisisi dan tidak salah, daripada nganggur kapal itu kan. Akhirnya negara Indonesia mengambil alih semua kapal-kapal itu, terutama berserta isi-isinya bahan bakar BBM itu ya. Tapi nggak nyangka juga ya, di situ saya dengar kok
saya tuh merasa tersakiti ya. Kok Iran tuh nggak adil gitu, kalau Malaysia diizinkan tapi Indonesia masih suspend gitu ya. Kapal BBM Pertamina Indonesia masih terjebak di Selat Hormuz karena tidak ada izin untuk keluar kan dari Selat Hormuz oleh Iran gitu. Aku merasa sakit hati sama Iran ya. Kok aku melihat itu tidak ada rasa keadilan pada Iran gitu ya, sedangkan Malaysia dipersilahkan untuk berlayar, tapi Indonesia, kapal Indonesia itu masih disuspend gitu ya. Ya, walaupun bagaimanapun Pak Prabowo tetap positif, karena itu urusan Menteri Luar Negeri katanya ya, yang sedang mengurus-ngurus itu kan Menteri Luar Negeri, karena sudah berusaha tapi masih tetap masih tetap tidak ada izin untuk keluar karena usut punya usut sih, negara Iran katanya harus bayar pajak dulu katanya senilai berapa. Kok harus keluar duit? Iya katanya. Negara Cina juga ada sebuah kapal juga, tapi Cina membayar uang yang diminta oleh Iran dan akhirnya diloloskanlah kapal pembawa BBM-nya itu ya. Tapi Indonesia masih suspend. Duh, kasihan banget. Tapi walaupun BBM-nya terjebak di Selat Hormuz, tapi aneh bin ajaibnya pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga BBM untuk masyarakatnya ya. Hebat sekali Indonesia. Well done Pak Prabowo, well done.